Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, organela hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Anak-anak sudah siap belajar dengan Bu Guru? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 96. Jika sudah dibuka, simak video penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Perhatikan gambar di depan kalian. Ada anak-anak yang sedang melakukan olahraga. Ada yang sedang bermain sepak bola, ada yang bermain basket, ada juga yang bermain selancar dan sebagainya. Sekarang Bu Guru tanya, apakah kalian sering melakukan olahraga? Wah, jangan-jangan selama di rumah saja kalian jarang berolahraga ya? Olahraga itu sangat penting loh bagi tubuh kita, karena dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Dan dengan olahraga juga dapat menambah kesehatan tubuh kita. Jadi, jika tubuh kita tidak berolahraga, maka otot kita akan merasa kaku. Sekarang, tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Nah, di sini sudah ada 7 yang akan Bu Guru jelaskan. Yang pertama ada stiff atau kaku leher. Ada hipertrofi, kram otot, distrofi, atrofi, tetanus, dan polio. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada stiff atau kaku leher. Kita mungkin suka merasa ya lehernya tegang atau kaku. Nah, kaku leher ini terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Kaku leher menyebabkan leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Nah, yang selanjutnya ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas otot yang berlebihan, seperti bekerja dan berolahraga terus-menerus secara berlebihan. Bisa kita lihat di sini, gambar di sebelah kanan adalah otot yang normal, sedangkan gambar di sebelah kiri adalah otot yang hipertrofi. Bisa hipertrofi karena otot terus-menerus dipaksa untuk bekerja keras. Jadi, hipertrofi itu ototnya yang membesar ya. Kemudian ada kram pada otot. Kelainan ini terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram juga kerap terjadi karena cuaca dingin atau gejala ketidakseimbangan antara air dan ion dalam tubuh. Yang selanjutnya ada distrofi. Distrofi ini merupakan kelainan otot yang biasa terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Nah, selanjutnya ada atrofi.
perhatikan di sini. Atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Lihat yang ada di gambar. Ada otot normal dan ada otot atrofi. Kalau atrofi ini adalah kelainan otot yang terjadi akibat penurunan fungsi otot atau otot mengecil dan lemah. Kelainan ini dapat merusak syaraf yang mengkoordinasi otot pada waktu tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang tidur terlalu lama. Jadi, kalau hipertrofi itu ototnya yang membesar, kalau atrofi ini ototnya yang mengecil. Yang selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Nah, nama bakterinya yaitu bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Bakteri ini biasanya masuk pada luka yang terdapat dalam otot tubuh. Jadi, penderita tetanus ini menjadi kejang-kejang dan kekakuan pada ototnya. Yang terakhir ada polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyebabkan penderita menjadi lumpuh. Nah, tindakan yang dapat mencegah penyakit polio adalah memberikan vaksin polio saat masih bayi. Nah, gambar di samping itu adalah contoh anak yang menderita penyakit polio. Otot dan tulangnya menjadi melemah dan mengecil. Setelah kalian mengetahui berbagai jenis gangguan, penyakit, dan kelainan otot beserta penyebabnya, kalian dapat berhati-hati dan waspada dalam melakukan gerakan-gerakan tubuh. Hindari gerakan yang mendadak dan tiba-tiba. Lakukan pemanasan atau peregangan otot sebelum melakukan aktivitas. Dan rajin mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga akan membantu menjaga kesehatan otot tubuh kalian. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kejadian salah bantal atau sakit leher saat bangun tidur? Seperti yang dialami oleh anak pada gambar di samping. Nah, di halaman 100 sudah ada bacaan yang berjudul penyebab sakit leher saat bangun tidur. Kalian masih ingat cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan? Silakan kalian baca dengan seksama dan pahami isi bacaan tersebut. Kemudian kita tentukan ide pokok tiap paragrafnya bersama-sama. Sekarang kita coba tentukan ide pokok di masing-masing paragraf dari bacaan tadi. Kita lihat di paragraf yang pertama, ide pokoknya terletak pada kalimat saat bangun tidur, kadang-kadang ada anggota tubuh kita yang terasa sakit, misalnya bagian leher. Di paragraf yang kedua, ide pokoknya terletak pada kalimat bantal berfungsi sebagai penopang kepala dan leher. Lalu di paragraf yang ketiga, ide pokoknya terletak di kalimat posisi tidur juga akan mempengaruhi kondisi tubuh saat bangun tidur. Nah, sekarang di paragraf yang keempat, coba ide pokoknya terletak di mana? Ide pokoknya terletak pada kalimat mengalami cedera atau terluka di bagian leher sebelum tidur juga bisa menyebabkan otot leher sakit saat bangun tidur. Nah, di paragraf yang terakhir ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredakan dan mencegah sakit leher. Itulah ide pokok dari masing-masing paragraf yang berjudul penyebab sakit leher saat bangun tidur. Nah, anak-anak bisa menggarisbawahi ide pokoknya di LKS masing-masing. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang komik.
Nah, di sini sudah ada contoh sebuah komik. Ada seorang anak yang membahas tentang salah bantal. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan komik? Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Nah, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan diungkapkan dengan teks yang berbentuk gelembung. Bisa kalian lihat di sini ada 4 kotak. Nah, satu kotak itu disebut satu frame. Kalau di komik ini ada 4 kotak, berarti ada 4 frame. Kemudian yang ada tulisannya ini adalah balon kata. Di komik ini ada berapa balon kata? Di komik ini terdapat 5 balon kata. Jadi komik ini terdiri dari 4 frame dan 5 balon kata. Anak-anak, itu tadi adalah contoh sebuah komik ya. Kalian juga bisa loh membuat komik seperti tadi. Agar kalian dapat membuat komik dengan baik, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ciri-ciri komik yang baik yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian, ciri komik yang kedua ada proporsional. Nah, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, biasanya komik ini bersifat kepahlawanan. Maksudnya, isi cerita dalam komik ini akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Nah, dalam komik, watak ini dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, ciri komik itu harus menyediakan humor. Maksudnya, humor dalam komik ini disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya humor-humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada dalam masyarakat. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari komik. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 sudah selesai ya. Nah, yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui kelainan, gangguan atau penyakit otot pada manusia. Kemudian menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Dan kita mengetahui ciri-ciri dari komik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.